Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel yang Anda suka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kitab Manasara Silpa Sastra, yaitu sebuah kitab yang memiliki pedoman atau yang digunakan oleh leluhur kita pada zaman dahulu untuk membangun sebuah bangunan. Bangunan ini adalah bangunan candi. Nah, candi merupakan peninggalan sejarah kuno yang terpengaruh pada budaya dan agama Hindu dan Buddha. Pada zaman kerajaan, candi biasanya digunakan sebagai tempat ibadah atau pemujaan dan pendarmaan para raja atau tokoh terkenal pada masa lampau ya. Oleh karena itu, pembangunan candi juga tidak dilakukan sembarangan atau sak penake dhewe gitu ya. Tidak boleh, tetapi berpedoman pada sebuah kitab. Nah, kitab yang digunakan sebagai pedoman atau dasar-dasar dalam pembangunan suatu candi yaitu kitab Manasara Silpa Sastra tadi ya, yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Oke, kita langsung saja kita bahas ya. Lalu apa itu teman-teman kitab Manasara Silpa Sastra itu? Nah, arsitektur candi di Indonesia berbeda dengan di India. Bahkan candi-candi di Nusantara pun juga berbeda bentuknya. Bangsa Indonesia mempelajari seni membuat candi dari kitab Manasara Silpa Sastra. Kitab ini biasanya digunakan oleh stapati atau para ahli pembuat candi atau arsitek candi. Nah, itu disebut dengan stapati ya. Kemudian kitab Manasara Silpa Sastra berisi tentang tata cara membangun candi mulai dari awal hingga akhir. Dalam kitab ini teman-teman ada syarat-syarat pendirian candi yang diatur secara detail, mulai dari pemilihan lokasinya hingga ukuran ornamennya. Selain kitab Silpa Sastra, ada beberapa kitab pedoman rancang bangun candi lainnya. Ya, ini ada kitab Vastupurusa dan Kasyapilpa. Nah, namanya sangat jelas ya. Kemudian teman-teman, lalu apa toh isinya kitab Manasara Silpa Sastra itu? Nah, berikut ini tahap pembuatan candi berdasarkan kitab Manasara Silpa Sastra itu. Yang pertama ada perencanaan bentuk candi. Kemudian yang kedua, mencari lokasi untuk membangun candi. Jadi para ahli bangunan itu kemudian mencari lokasi-lokasi yang cocok untuk didirikan sebuah bangunan candi gitu ya. Kemudian setelah mendapatkan lokasinya, kemudian tanahnya itu diuji, pengujian tanah ya. Setelah itu menyiapkan tanahnya, nah, tanah yang nanti digunakan untuk mendirikan candi itu. Kemudian ada pembuatan Vastupurusa Mandala atau Dena Suci yang nanti dilakukan oleh para arsitek juga dan nanti ditemani oleh beberapa pemuka agama yang ikut dalam penentuan atau pembuatan Vastupurusa Mandala itu. Kemudian membuat denah dan menempatkannya sesuai rencana ruang pada mandala. Jadi denahnya itu dibuat dan disesuaikan dengan ruang pada mandala yang sudah ditentukan tadi. Kemudian setelah itu teman-teman lanjut ke pengerjaan fisiknya, seperti penumpukan batu dan membuat ornamen. Nah, ini nanti dilakukan oleh para ahli-ahli batu ya dan arsitek gitu ya. Kemudian teman-teman, dalam kitab Manasara Silpa Sastra ini dijelaskan bahwa lokasi yang dijadikan tempat untuk mendirikan sebuah candi
harus suci dan subur. Nah, ini sangat menarik ya. Harus suci dan subur. Nah, dengan tanah yang subur, diharapkan bangunan suci seperti candi dapat menyerap dan mengembangkan energi positif. Nah, perlu diingat teman-teman, dalam sebuah bangunan candi itu ada namanya itu sebuah peripih. Nah, peripih itu biasanya berisi bisa juga biji-bijian, logam mulia, bisa berupa emas, batu-batu yang batu mulia, kemudian ada mungkin organ manusia juga ada seperti rambut, kuku atau tulang. Dan biasanya ini ditempatkan di perigi candi. Perigi itu sumurannya candi. Jadi di bawah candi itu ada sebuah sumuran atau perigi yang isinya itu isinya itu peripih ya, yang digunakan untuk menyimpan peripih itu tadi. Nah, peripih ini memiliki makna, yaitu rohnya bangunan candi itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Lanjut ya. Selain lahan tadi ya, kemudian unsur penting lainnya adalah fondasi bangunannya, yang memiliki 4 kemungkinan, yaitu setinggi orang yang mengacungkan jari ke atas. Nah, mungkin orang dewasa ya, orang dewasa mengacungkan jari ke atas, jadi tingginya itu seperti itu. Kemudian sama dengan tinggi kaki candi, mencapai batu, karang atau tanah berpasir yang padat. Jadi di sekitar itu terdapat juga batu karang atau tanah berpasir yang padat. Kemudian mencapai permukaan air tanah, jadi air tanah itu ada di sekitar lahan itu. Jadi bisa teman-teman amati ya, beberapa candi besar seperti di Candi Prambanan, Candi Pelausan itu ada di, misalnya ya di Candi Prambanan itu di baratnya itu terdapat sungai mengalir, atau kalau nggak salah namanya Sungai Opak ya. Nah, Sungai Opak itu ada kaitannya dengan nanti pendirian sebuah bangunan candi itu. Nah, itu ada di dalam kitab Manasara Silpasastra itu, bahwa sebuah bangunan candi tidak boleh jauh dari sumber air. Nah, contohnya lagi kalau di Pelausan itu ada sebuah parit buatan manusia. Nah, itu digunakan untuk mengalirkan air yang dari sungai yang berada di utara candi menuju ke sisi timur Candi Pelausan. Itu sama ya prinsipnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, kitab Manasara Silpasastra bahkan mengatur tentang perbandingan tinggi dan lebar pintu, yaitu harus 2:1. Selain itu, barulah membuat bentuk candi yang akan dibangun di atas lahan yang direncanakan. Ketika proses tersebut selesai, kemudian dilakukan pembangunan fisik candi dari fondasi hingga bagian atas. Nah, ini ya perlu diketahui teman-teman ya. Kendati demikian, pada kenyataannya di lapangan itu candi-candi di Indonesia banyak pula yang tidak mengikuti patokan dalam kitab Manasara Silpasastra di India. Pada bagian tertentu, arsitek candi di Indonesia juga mengekspresikan kreativitasnya sendiri. Terlebih lagi di Indonesia dikenal pula dalil-dalil yang berlaku untuk mendirikan bangunan suci seperti buku Asta Kosali dan Asta Bumi di Bali. Nah, itu mengapa beberapa alasan candi-candi di Indonesia tidak sama bentuknya dengan yang ada di India. Seperti itu ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video singkat dari saya. Semoga bermanfaat mengenai kitab Manasara Silpasastra yang kita bahas di video ini. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara sejarah. Bye bye.